Summa'lamu maka kari-kari ngertiya sira kabeh anna ing setune kita iku ataina maringi kita mimma qami judina teparingi dari makom lomane kita. Jadi Allah duwe makom loman, ana wong ka ki makom loman, ki makom hukum, ki makom nyiksa, ki makom kan gitu. Dia memberikannya dari makom loman. Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab tamaman kelawan sempurna ayat Taurata tegese Taurat al-mubayyina kang mertelaken di thariqil haqqi maring dalan kang hak tamaman kelawan sempurna alal wajhi ngatas wajah alladzi ahsana kang sangat bagus apa bayanuhu pertelane kitab keterangane kitab wa tawdihu lan penjelasannya kitab wa bayyana lan mertelakan kita fihi ing dalam kitab Taurat aidon tafsilan ing penjelasan likulli syai'in mari saban-saban suwiji minal kawa ini saking pira-pira kaun wal fawasir pira-pira kang fasid al muta'alliqati kang berhubungan bi alamil fawasidi kelawan alam fasid al muta'alliqati kang berhubungan bi alamil mulki wasyahadah kelawan alamil mulki wasyahadah alam nyata wa hudan sebagai petunjuk minal ma'arifi saking pira-pira kemakrifatan wal haqaiqi lan pira-pira hakikat al muta'alliqati kang gumantung bi alamil malakut kelawan alam dhuwur wal ghaib wa rahmatan la rahmat minal mukasyafat saking mukasyafat keterbukaan wal musyahadat al musqitat kang guguraken lil idhafati mari idhafah hal-hal duniawiyah mutlaqon kelawan mutlak al mughniyati kang nyemugiaken lin nufusil ghairi saking pira-pira nufusil ghair kahanan-kahanan ghair saliyane Allah wasiwa ra'san kelawan babar pisan la'allahum supaya wong bi liqa'i rabbihim kelawan tetep pangerane wong iku yu'minuna padha iman raja'a ayyatahaqqaqu krana ngarep-ngarep yen ta amrih tahaqquk bi martabatil yaqini kelawan martabat yaqin al ilmiyyi tsummal ainiyyi tsummal haqqiyyi ainul yaqin ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin ilmu aini haqqi ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin. Wa hadza utawi iki Al-Qur'an ayal Qur'anu iki kitabun kitab anzalnahu nurunaken kita hu ing Qur'an tatmiman krana kanggo nyampurnaken lima qasidil kutubi maring pira-pira tujuane kandungane pira-pira kitab as-salifati kang dingin-dingin wa tarwijan lan mayuaken memasyarakatkan li hukmi mari hukume kitab wa akamihi lan pira-pira hukume kitab mubarakun kitab kang penuh barokah katsirul khairi kang akeh kebagusane wan nafilan manfaate liman kedue wong amana kang iman sapa man bi kelawan hadza wa saddaqa lan beneraken sapa man hu ing hadza fattabi'uhu maka manut sira kabeh ing hadza ing Quran ayyuhal mutawajjihuna he wong kang merti-merti madhep nahwat tawajjuh dzati ing arah tawajjuh dzati wa amtathilulan manut sira kabeh jami'a awamiri iskabiana pira-pira perintah Alkitab wastanibu lan ngedoana sira kabeh anjawani an jami'i nawahi saking sakabehane pira-pira larangane kitab tegese Quran wattaqulan wadya sira an takdzibi saking goroaken Quran wal qadhilan mencela fihi ing dalam Quran wa fi man ing dalam wong unzilakan den turunaken apa Quran ilahi mariman tegese Kanjeng Nabi la'allakum turhamun supaya sira kabeh kuturhamuna den rahmati sira kabeh tuksyafuna den buka sira kabeh wa tafuzuna lan berkoli sira kabeh bi kalan Quran ila fadha'i tauhid maring arah-arah tauhid lapang atau padang tauhid wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun
Tsuma'lamu anna ataina Musal kitab. Ketahuilah bahwa dari makom lomane Gusti Allah, Allah memberikan kitab berupa Taurat kepada Musa, di mana kitab ini al-mubayyin li tariqil haq, yang menjelaskan jalan yang hak dengan sempurna menurut wajah yang baik, keterangannya baik, penjelasannya. Itu Taurat. Di dalam Taurat saya terangkan semuanya, dari persoalan-persoalan kawain yang berhubungan dengan alam fasid. Alam dunia kan fasid, bakal rusak. Di mana kawain ini hubungannya dengan alamil mulki wash syahadah, alam nyata. Dan saya juga menjelaskan hudan. Hudan itu apa? Hubungannya dengan kemakrifatan, ilmu yang hubungannya dengan alamil malakuti wal ghaib. Jadi yang namanya kitab Allah menjelaskan menjelaskan tiga ya. Satu, kawain, fawasid, alam-alam yang disebut alam syahadah, alam nyata, tapi itu bak rusak. Dan hudan, di dalam Taurat juga menerangkan hudan. Apa hudan? Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alamil malakut. Antara alam syahadah, alam dunia, dengan alamul malakut harus ada jendelanya. Apa jendelanya? Rahmah. Rahmah itu apa? Mukasyafat atau musyahadat. Bisa melihat terbukanya hijab-hijab. Kalau sudah terbuka, sukut lil idhafat. Semua persoalan dunia hilang. Tidak ada ghair, tidak ada siwa, hanya satu, Allah. Itu dengan musyahadat. Musyahadat ini untuk apa? Untuk bisa menembus alamul malakut. Karena alam musyahadat adalah rusak. Paham ya? Jadi alam musyahadat itu tidak abadi, kita mana alam malakut, kita terbuka dan kita di sana hanya melihat Allah, tidak melihat idhofat. Idhofat ku apa? Bisa diwar karena mangan, itu kan idhofat ya. Di sana melek karena mesti turu. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Supaya iman percaya bahwa akan ketemu dengan Allah. Jadi bertemu dengan Allah itu melalui alamul mulki wasyahadah. Terus setelah bakale fasid rusak, kita menggunakan hudan, mengetahui tentang alamul malakut. Di sana ada mukasyafah yang kalau sudah mukasyafah hilang semua duniawi ini hilang, tinggal Allah. Nah, imannya dari iman yang kita-kitaan terpaksa sampai iman mahabbah. Kalau orang sudah iman mahabbah, itu nggak ada lagi yang dilihat, yang didengar, yang dituruti, yang dirasakan hanya satu, Allah. Tidak merasakan yang lain. Gitu. Itu namanya mahabbah, cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu iman kepada Allah, iman mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah, ay qul in kuntum tu'minuna billahi imana mahabbah. Caranya satu, turuti kanjeng Nabi. Iman itu anak iman terpaksa, berat, kangelan, abot, sungkan, males, bikiyeng. Itu iman kita. Tapi kalau iman mahabbah menumbuhkan halawah. Kalau sudah halawah, yang manis, ya sejene. Wong halawatul riasah. Enaknya jadi pemimpin apa? Bagi anak-anak kecil ya sih paling enak dolanan game. Nah, itu karena tidak bisa merasakan. Nah, itu kalau sudah mahabbah cinta, digambarkan dalam dunia cinta yang paling tinggi adalah cintanya Kais dan Laila. Laila niku matanya hitam sampai disebut seperti malam, sampai disebut Laila malam.
saking demene kaya wong edan, arane Kais, sampai disebutin apa? Majnun. Satu hari Majnun kan uripe ning padang pasir, melihat ada anjing yang keluar dari desanya Laila. Wah, anjing dihormati. Karena menghormati anjing berarti menghormati Laila. Terus dikintil anjingnya, ngliwati wong sholat, beli nyiluk kacang, sampai anjingnya mancing ning pekarane Laila balik maning, ditegor karo wong. Majnun, kamu melihat saya, kamu mengikuti anjing, tidak melihat saya, tidak mau sholat. Goblok sekali, kami ini sedang sholat, kamu malah ngintil anjing, mengikuti anjing, tidak berhenti sholat dulu. Jawab Majnun enak, itulah cinta. Maaf, karena saya melihat anjingnya Laila, tidak melihat kamu. Tak, karena sucinya cintaku pada Laila sampai tidak melihat kamu, tapi kamu cinta kepada Allah belum suci sampai masih bisa melihat saya. Wah. Hebat Majnun. Saking saya cintanya kepada Laila sampai saya mencintai anjingnya, saking cintanya sampai saya tidak melihat kamu. Kamu bohong mencintai Allah, belum bisa mencintai Allah, tak, karena kamu sedang berhadapan Allah, masih ingat saya. Ini kok lama di falsafati dhuwur. Cinta itu namanya cinta. Kita kepada Allah. Jadi ya ambu hakikatnya pribadi yang insya Allah ya benar ya. Si Kais itu sakit, harapan dibedah. Jare Kais jangan dibedah. Kenapa? Nanti Laila sakit. Kok jangan dibedah? Laila sakit gimana? Setiap darahku di sana ada Laila. Jika kau usik, jika kau sakiti darahku, maka Laila akan sakit. Kalau sudah cintamu sudah merasuk begitu. Kalimat ataina Musal kitab iku manane kitab Taurat. Weruwe Taurat karena anak Musa. Kalau kitab saja tanpa ada qayyid Musa Isa pasti Al-Quran. Kitab kalau ada qayyid Musa berarti Taurat. Ada qayyid Isa berarti Injil. Kalau tidak ada qayyid berarti Al-Quran. Gitu. Ataina Musa al-kitab wajib Taurat. Anzalna ala Isa berarti Injil. Thumma ataina Musa al-kitab tamam. Tamam, malaikat tamam itu kitab mengandung seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan ada di dalam Taurat. Jadi tidak sempurna. Nah. Kemarin itu ada wasiat, berapa jumlahnya? Berapa? Kira? 9 ya? 9. Wasiat jumlahnya 9.
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. 9 wasaya arane. Dzalikum wasaq. Wasiat. Pesan 9 kepada Nabi Muhammad. Agama yang mempunyai pesan, yaitu Nabi Musa itu ada pesan yang disebut 10 pesan Tuhan. Makanya setelah menerangkan pesan-pesan, lantas menerangkan Nabi Musa, karena di dalam Nabi Musa ada 10 pesan Tuhan. Ketika Nabi Musa diberikan kitab Taurat, manusia sekeliling Nabi Musa ya sewajar, ada yang iman, ada yang tidak iman. Ada yang iman mati, yang tidak iman, itu banyak yang tidak mati. Artinya tidak mati itu kelakuannya, prinsipnya, dan wataknya berjalan. Adat-adat keyakinan jeleknya berlanjut sampai tekanin Kanjeng Nabi. Mestinya begitu datang Kanjeng Nabi dan cocok dengan Taurat, dia iman. Di dalam Taurat diterangkan di sana ada Rasul, nanti ada Rasul yang akan membenarkan isi Taurat, tidak bertentangan dengan Taurat. Mestinya iman supaya nikmatnya sempurna. Oke lah, kepada kamu yang tidak iman dengan Musa, nanti ada nabi yang mengandung pelajaran pada Nabi Musa. Iman kepada Muhammad tamaman, artinya tamaman penyempurnaan dari iman kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad datang dengan risalah khatimah, agama yang terakhir. Kalau kamu ingin agar Allah menyempurnakan nikmat kepadamu, maka mestinya kamu iman kepada Nabi Muhammad. Jadi sempurna, arti sempurna kepada Nabi Musa iman, kepada Nabi Muhammad iman, itu namanya sempurna. Wa tafsilan likulli syai' wa hudaw wa rahmah. Huda itu menunjukkan kepada ghayah. Jadi Al-Quran atau Taurat itu untuk menjelaskan kepada syai' dan merupakan hudan, petunjuk. Nah, petunjuk ini yang dicari. Petunjuk ini yang dicari. Sebab hudan itu sudah hilang karena sudah tidak ada Rasul. Nah, Allah merahmati kita dan Allah mengutus setiap zaman, diutuslah Rasul yang baru. Diutuslah Rasul yang baru. Rasul yang baru, awas, membawa kitab. Setelah Allah memberikan kitab kepada Nabi Musa, Allah menyempurnakannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun diberi kitab yang menyempurnakan kitab Nabi Musa tamaman. Makanya setelah itu ada ayat wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Setelah Allah menerangkan bahwa saya sudah menurunkan kitab untuk Nabi Musa yang isinya tafsilan likulli syai', hudan dan rahmat, wa hadza kitabun, kitab ini anzalna mubarak, penuh dengan kebaikan, yang menyempurnakan isi kandungan kitab-kitab yang sudah
dahulu, yang penuh dengan kemanfaatan, penuh kebaikan, itu namanya mubarak. Ikutilah kitab itu. Jangan membuat bohong, jangan melawan, supaya kamu mendapatkan rahmat. Wa hadza kitab. Ya. Setelah kitab Nabi Musa, inilah kitab Al-Qur'an. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, mana kitab itu tertulis. Quran itu disebut Quran karena dibaca, tapi juga disebut kitab karena ditulis. Jadi yang dibaca itu dalam hati dikeluarkan melalui tulisan. Nah, paham ya? Jadi yang ditulis itu kitab, yang di dalam hati namanya dibaca lantas masuk ke hati. Saya perintahkan untuk menurunkan Alkitab, yang saya perintahkan adalah malaikat Jibril. Penuh barokah. Apa barokah? Barokah itu buah baiknya melebihi yang diukur. Wah, panen oli 10 kintal, ternyata oli 15 kintal. Arane apa? Barokah. Arane barokah. Duit 1.000 seminggu entong, ternyata minggu nembentong, barokah. Iku arane fauqa ma yudhannu bih, di atas dugaan. Itu kebaikannya di atas dugaan, itu namanya barokah. Di sini barokah menunjukkan bahwa Allah memberikan sesuatu yang di atas ukuran manusia. Nah, terkadang malah kurang. Mestinya 1 minggu 2 hari sudah habis. Kenapa? Saumpama anaknya sakit, ya. Anaknya sakit, sehingga uang yang mestinya seminggu 2 hari habis, itu juga tidak barokah. Maka mestinya yang dalam 1 minggu tidak cukup 100, mestinya 200. Oleh karena itu di sini disebutnya mubarak karena kebaikannya di luar ukuran manusia. Buktinya Al-Quran dengan Taurat, Quran itu bentuknya lebih kecil daripada Taurat. Tapi kalau kita lihat barokahnya Al-Quran, di dalam Quran barokahnya la tantahi. Huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat per ayat mempunyai kandungan faidah yang tidak sama. Kenapa pakai wawu? Kenapa pakai fa? Kenapa pakai dzalika? Kenapa tidak pakai hadza? Terus. Dan anehnya Al-Quran kalau dibaca setiap hari dengan pengertian, maka akan memberikan ilmu yang baru. Dibaca lagi ilmu lagi, baca lagi ilmu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Pertama ana wa maknani wal asri, demi waktu asar. Karena waktu asar itu waktu yang benar-benar harus diperhatikan, terutama sumpah pada asar. Terus meningkat dibaca lagi wal asri, demi masa. Masa apa saja? Masa hidup. Meningkat lagi wal asri, demi masa. Kullal asri, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Pasti getun. Nafi khus, getun. Lamun pengen modok wakal sih. Pengen rabi, wis rabi getun. Wis dua anak getun. Usaha pasti getun. Semuanya. Dan terakhir wong mati mesti getun karena amalnya kurang akeh. Maksiate akeh. Niku wal asri innal insana lafi khusr. Itu namanya apa? Namanya mubarak. Setiap kali dipahami maka mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang baru, ilmu yang baru.
Kitabun anzalnahu mubarak. Setiap kitab mempunyai zaman terbatas, umat terbatas. Taurat ya zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Injil zaman Nabi Isa, umatnya Nabi Isa. Tapi Al-Quran dari semenjak diturunkannya sampai kiamat masih dijadikan acuan. Hadarahnya, ilmunya terus meningkatkan kecerdasan. Nah, apa saja ada dalam Al-Quran? Al-Quran kitab terakhir. Nabi Muhammad nabi terakhir. Maka kitabnya terakhir. Kalau terakhir tidak ada nabi lagi, tidak ada kitab lagi. Kalau tidak ada kitab lagi, berarti kitabnya Muhammad harus bisa menjadi jawaban siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tidak hanya pada zaman Kanjeng Nabi, tidak hanya untuk orang Arab, tapi semuanya. Afrika, Asia, Australia, satu Quran. Hebat kan? Belum tentu kitab-kitab yang lain berlaku di sini, berlaku di sana, belum tentu. Tapi Al-Quran untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Luar biasa. Hebatnya lagi, bahwa Al-Quran itu dari Allah. Itu Al-Quran diturunkan kepada orang ummi Muhammad, pada kaum yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Ummi itu tidak pernah ngaji pada orang, tidak pernah sekolah. Berarti ummi itu masih seperti orang, seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Atau ada lagi yang mengatakan ummi itu yang masih diemban oleh ibunya, masih digendong oleh ibunya, belum mendapatkan pelajaran dari orang lain. Nah, jadi kalau nabinya ummi, umatnya ummi, kok pinter, jelas bukan karena belajar dari orang lain, tetapi dari Allah, dari sama. Berarti ummi itu kebanggaan, kemuliaan. Paham? Ummi itu kemuliaan karena pintere wong ummi bukan dari orang, tetapi dari Gusti Allah. Gitu. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ayo ikuti dan hati-hati supaya mendapatkan rahmah. Rahmah ini akan membuat kasyaf. Kasyaf itu akan mencapai hudan. Hudan itu akan mencapai ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kenapa Al-Quran diturunkan? Untuk apa Al-Quran diturunkan? وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ Wa innama anzalna lan aing pestine nurunaken kita Al-Qur'an ing Qur'an ba'da Taurat ing dalam sause Taurat wal Injil lan Injil wa in kana senajan ing hale ana apa aksaru ahkamil kutubi akeh-akeh pira-pira hukume pira-pira kitab al-ilahiyati kang basa pangeran iku mustarakatun bebarengan sekutonan tegese ning Taurat nerangna Allah ning Injil juga nerangna Allah. Kan pada. Kenapa Al-Quran diturunkan? Oh, karohata antaqulu karena sengit yen tang ngucap sira kabeh ayyuhal mukminun ngucap muniye innama unzila aing pestine den turunaken opal kitab ala taifataini ing atase dua kelompok min qablina saking sadurunge kita yaiku al yahudi wan nasara wa ala lisanin ing atase lisan yahudi nasara wal lughatul bahasa Yahudi Nasara. Fala taqbaluna maka ora nrimo sira kabeh ahkamal ilahiyata ing hukum bahasa pangeran. Muallilina hale gawe alasan kabeh qailina tur hale ngomong kabeh ngomongé mekene.
Wa in kunna ai kunna wa in setune kelakuan iku kunna ana kita andirasatin saking maca kitab Yahudi Nasara atau macae wong qiraati macae wong ta'ala belajar wong li adami ilmina krana ora ana ilmune kitab biwat ilghatim kelawan tata bahasa Yahudi Nasara iku la ghafilina yaktine lali kabeh au antaqulu atau yang tang ucap sira kabeh mutahassirina hale ngerasa susah ngerasa tunas sira kabeh mutamannina hale taman ning arep kabeh ngucap mengkenen lau anna lamun mbok iya setune kita iku unzila den turunaken alaina ing atas kita lamun setune kita lau anna lamun setune kita iku unzila den turunaken alaina ing atas kita apa kitab kama unzila kaya oleh diturunaken apa kitab alim ing atas Yahudi Nasara lakunna ahda minhum lakunna yaktina kita iku ahda luwi bener minhum ketimbang Yahudi Nasara li hiddati adhanina krana cerdase pira-pira ati kita otake kita wa safai sudurina lan beninge pira-pira ati kita wa mata alima lan semasa ngawruhi wa tala'a lan ningali sapa Allah Subhanahu wa taala min istidadikum saking mempersiapkan sira kabeh hadza ing iki unzila alaina kitab faqad ja'akum mongko teman-teman temeka ing sira kabeh min indihi saking ngersane Allah li ihdaikum krana kanggo nuduhaken ing sira kabeh wa isalikum lan nekaaken sira kabeh ila maqarri tauhidi maring gon tetepe tauhid Allah apa sing temeka bayinatun penjelasan wadihatun kang pertela min rabbikum saking pangeran sira kabeh tegese Quran alladzi rabbakum kang memelihara sapa rabbu ing sira kabeh bi idhafati istidadi tauhidi kelawan nyelehaken persiapan dasar-dasar menerima tauhid wa qabiliyati lan penerimaan tauhid dalatun kang nuduhaken alaihi ing atase tauhid mabniyatun den jenengaken alahu mari tauhid kasyifatun kang membuka iya tauhid bin nisbati kelawan den nisbataken ilal mahjubina maring kang den alang-alang kabeh min dawil ulumiyat min undawil ulumi saking pira-pira kang ilmu al yaqiniyati kang basa keyakinan wahudan lan merupakan petunjuk yarsyudum kang nuduhaken apa kitab bayina ila martabatil yaqinil aini maring tingkatan yakin kang aini hakul yakin ainul yakin wa rahmatun awas lan wa rahmatun lakum kantu sira kabeh tasturu kang nutupi apa rahmat huwiyatakum ing huwiyah kemauan kotore sira kabeh an uyuni basairikum kan nutupi saking pira-pira pandangan basairi sira kabeh wa yunikum lan nyemugiaken apa rahmah lakamane sih hudan ya kono ing sira kabeh fi huwiyatil haqqi inal huwiyah haq wa bil jumlah lau imtathaltum lamun manut sira kabeh bimuqtadau kelan patrapane kitab atau hudan la sara yaktini dadi apa ilmukum ilmu sira kabeh ainan ilmu ain wa ainukum lan aine sira kabeh haqqon iku hak jadi ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin faman mangkoti sapa niku azlam faman mangkoti sapa tegese tidak ada wong iku azlamu luwi zalim sapa man mimman ketimbang wong kadzaba kang goroaken sapa man bi ayati lain bi ayati Allah ba'da ma sami'at dalam sawise oleh mirungu sapa man ausafa ing pira-pira sifate ayatillah wa faraid dalam pira-pira baguse ayatillah minallahi saking Allah wa sadafa ay sadda ngalang-alangi sapa man wa ardolan lengos ana sing ayatillah inadan krana angas wastikbaron gumede wallahi demi Allah sanadzi bakal malas kita bismillah kelan asma kita al muntaqim maukah maqamil jud kin maqamil intiqam bismillah kan asma kita al muntaqim malas-malas alladzina iwake yastifuna kang ngalang-alangi sapa alladzina an ayatina saking ayat kita ibaan krana bangkang wa takdziban lan gorakan taqbalasu al adzabi kelan alane siksaan ay adzaban siksaan yasum kang ngalakaken apa adab ing wong wa istadulan berat apa adab alim ngatasi wong bima kanu kelawan
alai barang kanu ay bisyuk mima kalau alai barang kanu kana sepong iku yastifuna melengos kabeh ana sing ayat wa istangkifuna lan nolak kabeh an qabul yasin rima ayat utuwan krono wangkot wa ina dan angas bila hujjatin tanpa hujjah qat'iyatin kang pasti bal dhanniyatin balik kelawan dhanniyah aidan. Kenapa saya menurunkan Al-Quran? Toh sudah ada Taurat, sudah ada Injil. Bahkan hukum-hukum di dalam Taurat, Injil itu sudah mustarakah. Sudah ada semua. Ning Taurat ana hukum kuwi, Injil ana hukum, Quran ana mani. Kenapa? Oh, supaya kamu tidak ngomong begini. Kitab-kitab kan adanya di Yahudi Nasoro. Nah, kitab itu kan dulu Yahudi Nasoro. Bahasanya bahasa Yahudi Nasoro. Ya saya tidak bisa memakai bahasa orang Yahudi, orang Nasoro. Saya orang Arab. Dan ya, saya orang Arab. Supaya jangan mau ngomong begitu, saya kasih Al-Quran, Quranan Arabian. Paham nggak? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Supaya orang Arab tidak berkata, bagaimana saya bisa beribadah? Toh tuntunannya, kitabnya memakai bahasa Yahudi dan Nasrani. Saya tidak paham. Saya tidak paham bahasa mereka. Nah, itu. Saya tidak paham. Supaya tidak ngomong begitu, saya kasih Al-Quran dengan lughatmu. Atau jangan sampai kamu ngomong begini. Au taqulu law anna unzila 'alainal kitabu lakunna ahda minhum. Atau kamu ngomong begini, kalau tidak ada Quran, coba saya dikasih kitab, tentu saya lebih benar daripada orang yang Yahudi Nasara. Oh, saya tidak punya kitab. Oke, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Oke, saya kasih kitab yang merupakan bayyinah min rabbik dan merupakan hudan dan rahmat. Sama dengan Al-Quran, Taurat atau Taurat apa rupanya? Tafsilan likulli syai' bayyinah wa hudan wa rahmah. Quran juga demikian. Ning Injil ning Taurat tafsilan, ning Quran bayyinah. Terus ning Taurat hudan, ning kene hudan, ning Taurat rahmah, ning kene rahmah. Sama. Ayo, apanya yang sok kamu ngomong lagi? Saya enggak mau nggak bisa iman sebab kitabnya berbahasa Nasoro, bahasa Yahudi, nggak paham ya kitab bahasanya kamu. Atau kamu ngomong, saya nggak punya kitab kok, kalau saya punya kitab, wah saya mesti lebih benar dari Yahudi Nasoro. Oke, saya kasih kitab, fungsinya sama. Al-Taurat tafsilan hudan rahmah, Quran juga bayyinah hudan dan rahmah. Paham nggak? Nah, itu. Jadi pokoknya orang yang paling zalim dan yaitu orang yang tidak percaya dan menentang ayat-ayat Allah, bahkan membuat orang lain supaya tidak percaya. Sebab tidak bisa dibantah kebenaran Al-Quran. Ngomong langkah kitab nyata kepada kitab, ngomong kitab berjalan ngomong bahasa sirah. Awas orang yang demikian, saya zilladina yastifuna an ayatina su'al azabi. Siksa bukan sekedar siksa tapi su'al adab. Kenapa? Karena kamu sudah dituruti semua. Pengen kitab diupai kitab, pengen bahasa sirah terupai bahasa sirah. Paham ya? Kitab Al-Quran kitab yang berbeda dengan kitab yang lain. Kamu tidak bisa mengatakan innama ujil kitab wala ta'ifatin, enggak, sama. Kitab itu menjernihkan akidah. Yang dimana akidah itu terdapat dalam Taurat dan Injil. Oke, kamu tentu tidak bisa mempelajari Taurat Injil wong kamu itu ummatun ummiyah. Ummiyin, tidak bisa baca, tidak bisa menerima pelajaran dari orang lain, tidak bisa baca, tidak bisa kitab. Oleh karena itu, saya turunkan kitab yang sempurna supaya kamu tidak punya alasan. Kamu tadi ngomong kan,
Saya tidak bisa baca karena kitabnya, kitab Taurat Injil bahasanya bahasa kaum Musa, bahasa Yahudi Nasoro. Sekarang dengan bahasa kamu, masa kamu masih tidak bisa? Nah, itu. Atau kamu berkata, kalau saja kami diturun kitab, maka kami akan menjadi orang yang baik. Oke, saya turunkan kitab yang apa? Sekarang untuk kamu, agar kamu benar atau tidak menjadi ahda minhum. Wasodafa melengos lan melengosaken. Sodafa itu kadang dijadikan fi'il lazim, kadang dijadikan fi'il muta'addi. Kapan lazim? Melengos, orang percaya. Tapi kapanan muta'addi, wis dheweke sesat, berusaha menyesatkan orang lain. Jadi kapan lazim kanggo dheweke, kapan muta'addi yo dheweke yo wong sejen diajak ora iman. Mulane Allah dawuh su al adabi, bukan adab saja tapi su al adabi, karena mengandung menyesatkan orang lain. Itu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Hal aima yantadhiruna, ora nunggu-nunggu sapa wong, wa yusawifuna lan ngante ku apa ya, mengko-mengkoaken sapa wong, ngakhir-ngakhiraken sapa amrul iman ing persoalan iman, illa anta tiab ayen tot nekani ing wong sapa malaikat au ya'tiya atau temeka malaikat apa? Malaikatul adabi, malaikat sing gawa siksa. Kama atau kaya oli nekani sapa malaikat al umamal madiyata ing pira-pira umat kang wis keliwat, fatul jihum mongko memaksakan sapa malaikat hum ing al umam ilaihi maring adab. Au ya'tiya atau tumeka sapa rabbuka pangerane sira ayat lubuna amri sapa wong ityana rabbika ing tumekae pangeran ira. Oli amri tekae pangeran inadan krono angas, kama talaba kaya oli amri sapa Yahudi Yahudi hina qalu indal nalikane pada ngucap sapa Yahudi arinallaha jahra. Arina ngatonakena sira Musa ing kita Allah ing Allah jahratan kelawan ngedeng katon jelenggerang. Au ya'ti atau temeka apa ba'du ayati rabbik, setengah pira-pira ayat pangeran sira adallati kang nuduhaken ala qida'in nasyatil ula ing atase rampunge kehidupan dunia al musamma kan den arani bi asyrati saati kelawan pira-pira tetengere alamat-alamat kiamat. Wabil jumlah yauma ya'ti ing dalam dinane tumeka apa ba'du ayati rabbik, setengah pira ayat pangeran sira la yanfa'u ora manfaati nafsan ing awak-awakan apa imanuha imane nafas likauniha karastun nafas iku mulji'atun ilaihi, mulja'atan dipaksakan ilaihi maring iman hina tiroria ing dalem nalikane terpaksa nafas wala ibratalan ora ana wilang-wilang tidak direken lil imani kedua iman hinal ba'si inalikane siksa wal ilja lan terpaksa. Idil iman karena utai iman ikut ta'abbudiyun, bahasa ibadah, bahasa pengabdian, burhaniyun kang berdasarkan dalil, ikhtiyariyun kang bahasa pemilih. Lam takun
kang ora ono apa nafas ora iku amalat iman min qablu saking sadurunge yakti. Ai nafsan, maukah layan fau nafsan, awak-awakat lam takun amalat kang ora iman apa nafsan qabla zuhuril mulji indal sadurunge tekae kang memaksakan. Aulam takun ata ora nana apa nafsan iku kasabat nglakoni apa nafsan wa in amanat senajan iman orang lakoni fi imaniha indal iman nafsan orang lakoni khairan ing kebagusan makbulan kang den terima indallah munggu Allah. Qul ngucap sira Muhammad lil muntadzirina mari wong kang nunggu-nunggu kabeh oleh ngucap istihzaan krana ngina. Intadziru inna muntadzirun. Intadziru nunggu-nunggu sira kabeh ila maring barang tahayyaltum kang menghayal kang duga-duga sira kabeh wa tawahhamtum lan duga-duga sira kabeh inna sunnati taik muntadziruna kang nganti-nganti kabeh aidon ila hululil waqti maring tempukane waktu al malumi kang den kinawruhi kiamat wa nuzul adzabi lan temurune adab fihi ing dalam waqt alaikum ing sira kabeh bi kufrikum sebab kufure sira kabeh wa syirkikum lan kemusyrikane sira kabeh. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Wong-wong kang ora iman bangkang ning aturan Allah. Habis waktunya. Pada akhirnya yang datang apa? Malaikat membawa siksa. Apa sih? Orang yang tidak iman hariannya apa sih? Mangan turu ngising, turu bareng di kantor, di pasar, proyek, begitu saja sampai pada akhirnya apa? Mati kan? Ketika mati karena dia tidak iman, dia tidak amal saleh, maka yang ditemui kematian. Di dalam kematian ada malaikat membawa siksa. Malaikat akan datang mencabut ruh. Dan kalau sudah kedatangan malaikat tidak bisa menghindar, semuanya akan pasrah kepada malaikat. Au ya'tiya rabbuk. Atau datanglah Tuhan kamu. Di sini diterangkan Allah datang. Mereka itu ingin Allah datang dengan syaksiyah, dengan jengleng, dengan ngaton, dengan zahir. Sebagaimana dulu orang-orang minta kepada Nabi Musa, arinallaha jahra, bisa melihat Allah. Lah ini kan namanya inad, namanya sombong, karena tidak mungkin bisa melihat Allah, sebab Allah laisa kamitslihi syai'. Allah punya samak tidak seperti samaknya kita. Allah punya basar tidak seperti basar kita. Allah punya yad tidak sama dengan yad kita. Lah kalau mereka meminta ya'ti rabbuka, apakah datang dengan kelihatan mata? Ya tidak mungkin. Karena tekane Gusti Allah beli pada karo tekane kita. Makanya Kanjeng Nabi niku manusia bumi. Mi'raj melihat ayat-ayat Allah. Ketika melihat ayat-ayat Allah ini, apakah ayat-ayat Allah yang gaib dizahirkan sehingga Kanjeng Nabi manusia biasa bisa melihat? Apakah Kanjeng Nabi yang dimasukkan kepada alam gaib? Paham? Kanjeng Nabi ini kayaknya alam gaib. Kanjeng Nabi bisa melihat. Melihatnya Kanjeng Nabi itu, apakah Kanjeng Nabi ditarik ke sana, masuk ke alam sana dan melihat? Apakah hal yang ada di alam sana dizahirkan kepada Kanjeng Nabi? Itu pemahaman ya'ti Allah.
Apakah ya'ti rabbuka? Kamu bisa melihat Allah setelah kamu melewati hijab? Apakah Allah akan memperlihatkan diri pada kamu? Dan itu tidak mungkin. Karena datanya Allah tidak seperti datanya kita. Au ya'tiya ba'du ayati. Atau menunggu kedatangan sebagian alamat-alamat ayat Allah. Sebagian ayat Allah apa? Tulu usyamsi min maghribiha. Metu srengenge sing kulon. Ana dajjal. Ana Khuwaisah. Kanjeng Nabi niku ana hadits wa khuwaisatu ahadikum wa khuwaisata ahadikum wa amral ammah. Khuwaisah niku apa? Mati kok tasghir? Iya. Kenapa? Cilik mati itu kecil. Barang sepele dibanding karo mahsyar, mizan, siratal mustaqim, neraka. Mati itu kecil. Itu namanya khuwaisah. Barang-barang yang kecil. Amral ammah adalah kiamat besar. Au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Kalau kamu sudah melihat ayat Allah, Allah sudah mendatangkan ayat-ayat dan kamu bisa melihat, maka iman kamu tidak manfaat. Kenapa? Iman itu harus kepada amrun ghaibiyyun. Artinya iman. Iman kepada Allah, Allah tidak kelihatan. Amrun ghaibiyun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman kepada malaikat. Malaikat tidak kelihatan. Iman kepada rasul, risalah dan nubuwah tidak kelihatan. Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar tidak kelihatan. Iman kepada akhirat. Akhirat tidak kelihatan. Kalau percaya namanya iman. Jadi iman itu hal-hal yang gaib, tidak kelihatan. Nanti kalau sudah kelihatan, bukan iman namanya. Kalimat imannya tidak jadi iman yang diterima. Begitu mati melihat neraka. Oh iya, neraka anak. Begini orang andel. Dulu tidak percaya ada neraka. Setelah mati melihat ada neraka. Begitu melihat neraka, saya iman. Sudah tidak bisa manfaat imannya. Karena yang gaibnya sudah menjadi hadir. Sudah kelihatan. Nah tadi iman itu ketika neraka belum kelihatan. Nah sekarang sudah kelihatan, tidak bisa. Ini gue arane. Arane apa? La yanfa'u nafsan iman wa lam takun amarat min qabl. Sedangkan Al-Quran itu kan isinya nanti akan anu. Lah kamu iman tidak. Oleh karena itu ketika Fir'aun kelelep, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun ketika tenggelam dia menyatakan iman, saya iman kepada Tuhannya Bani Israel. Orang diterima karena sudah melihat kematian. Maka Allah menjawab, al-ana wa qad asaita, al-ana, ya sekarang. Tapi selama ini kamu tidak iman. Selama ini kamu tidak iman. Al-ana wa qad asaita min qabl. Makanya di sini la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Imannya harus dari dulu, tidak sekonyong-konyong ketika melihat ayat-ayat Allah baru iman. Itu enggak akan bisa diterima. Intadziru inna muntadzirun.
Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menafsiri qul istihza'an. Katakanlah dengan menghina. Intadir, tunggu. Apa yang kamu bahas, tunggu. Apa yang kamu khayalkan, tunggu. Saya juga menunggu turunnya azab kepada kamu. Itu namanya meden-medeni memberikan peringatan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Thumma qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina satamene wong akeh farraqu kang padha perenca-perenca, berpecah-belah, berkelompok-kelompok, mecah-mecahkan sapa ladina dinan agaman alladina alladzi yusiluhum kang nekaken apa din hum ing alladina ila tauhidil ilahi, maring tauhid ilahi bila munazan tanpa pertentangan wa mukhalafatin lan persisian. Wa kalulan ana sapa alladina iku syi'an pira-pira kelompok aisaru dadi sapa alladina iku firaqan pira-pira kelompok mukhtalifatan kang berselisih, kang berbeda-beda, mutahazzibatan kang kelompok-kelompok, mutaassibatan kang fanatik-fanatik. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahudu ila 71 firqah. Iftaraqat pecah sapa yahudu ila 71 firqah, 71 kelompok. Kulluha fil hawiyah. Semuanya masuk neraka illa wahidah, ai siji. Wahya utai wahidah an-najiyah itu kang selamat. Waftaraqat lan pecah apa nasara ila nataini wasab'ina firqah, maring 72 firqah. Kulluha fil hawiyah. Semuanya masuk neraka illa wahidah. Wahya utai wahidah iku an-najiyah. Wasataf tariku ummati lan bakal pecah sapa umat isun ala 73 firqah ngatas 73 firqah. Kulluha fil hawiyah illa wahidah. Semuanya utai sakabehane sab'ina wa thalath iku fil hawiyah neraka illa wahidatan ain siji. Ana maning kulluha finnar. Lasta ora nono sira ya akmalar rusul he sempurna-sempurnane utusan minhum saking wong ay min sya'nim saking tingkai wong wa islahim lan kepatutane wong ora ana ku fi syai'in dan siwiji-wiji bal innama amruhum balik utai perkarane wong balik aing pestine utai perkarane wong iku ilallah maring Allah hina uridu nalikane den saudara den parakaken sapa maring Allah wa khusyirulan den gini sapa wong anahu arae Allah tsumma yunabbihu ma kari-kari mertelaken sapa Allah ing wong wa yukhbiruhum lan ngabaraken sapa Allah ing wong bima klan barang kanu kang ana sapa wong iku yafaluna atawa bima kanu klan sebab oleh ana sapa iku yafalun fi nasyatil ula dalam alam dunia allati hiya kang utai alam dunia ikut darul ibtilai negeri cobaan ya kene cobaan dicoba corona pondok langka wong pasaran sepi ya Allah Gusti bengene rame kaya kanan sekian pondok sepi sing getun pirang-pirang wong tuane pada telepon pripun ya pripun boleh sing lagi asal gawe surat kesehatan. Gawe surat kesehatannya beli gampang ternyata. Angel tunggu seminggu. Paling tidak 3 hari baru keluar menyatakan sehat. Loh terus di rumah aku deres ta bocah beli HP bae. Jadi wong tuane beli HP mawon. Wong tua pada memek. Kerugian. Ya Allah Gusti. Jum'ah langka kagugu ya Allah. Kiai Nawawi terawih bae Kang. Hari Jumat sih pancen waktu ning kempek masih Jumat gempol langka Jumat iku ana wong gempol wong kene iku pada melu Jumatan ning kempek berarti ada orang luar paham ya? Ada orang luar itu dikhawatirkan bawa virus. Apa dikurung ning omah wong jauh. Dadi pengen setan sing dikurung, kian kita dikurung. Jar setane gentenan. Bengen menguatkan iman sekarang menguatkan imun. Bengen tamu tekang gawa rahmat, kin tamu tekang gawa embuh.
Wabil jumlah man jaa man utai sing sapane wong iku jaa tumeka sapa man bil hasanati kelawan kebagusan fiha ing dalem nasyatil ula falahu maka iku tetep kedue man ala muqtadal fadlil ilahi ing atase patrapane anugerah kang basa ilahi. Bukan dia berhak, bukan, tapi Allah pai fadl. Wong lakone kebagusan niku bukan karena dheweke tapi karena ditulung Gusti Allah. Mulane Rabb Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni asyru amsalha utai 10 tikelan hasanah imtinanan krana kelomanan anugerah alinya taseman wa jazan piwat lahu kuntu maring kudu man wa man sapane ku jatuh moko sapa man bisayiati kelan amal ala fiha ing dalam alam dunya fala yujza mangko ora den wales sapa man illa mitla ai ing padane sayi'ah ala muqtadal adil ilahi ing atase patrapan keadilan kang basa pangeran wa utai wong fi jazai sayi'ah indah piwalas kealaan iku la yuzlamuna ora den zalimi sapa wong biziyadati kelawan ditambahi dosa eta siksane illa zulma karena orang lan kezaliman iku maujud fi dalikal yaumi indal mukon dina kiamat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sapane wong jaa. Nah jaa. Kenapa tidak amilah? Sebab wong amilah itu kadang bisa jaa, kadang ora bisa jaa. Wong marani Gusti Allah. Sirah amal nggih. Apa salat, puasa, maca Quran. Niki Gusti, niki wadahe dibuka bener. Ana salate arane ana wong salat gawa wadah. Sirah gawa meneh gawa apa? Salat anu delem diwadah wadah didelem kosong. Itu namanya tidak dia amilah tapi tidak jaa. Jadi ada orang yang amilah wajaa, ada yang amilah walam yaji, tidak jaa. Barang dideleng wadai pada bolong apa? Syirik, hasud, riya, nah itu dan lain sebagainya. Nah, mulanya disebut manja, bukan sekarang yang dinilai. Nanti bisa didatangkan di depan Allah secara utuh atau tidak. Mulanya manja bil hasanati. Hasanah di sini taknya bukan tataknif, tapi taklil mubalaghah. Kayak al-allamah. Tak itu tataknif tapi tak mubalaghah. Allamah wong sing banget alime. Dadi wong sing tumeka bil hasanati. Kelawan amal yang sangat baik. Falahu asyru amsal. Imbahnya amsal. Kalau hasanah itu tataknif berarti satu kan? Satu enggak? Hasanun bagus, hasanatun bagus wadon, hasanun bagus lanang, hasanatun bagus wadon. Pira hasanah? Hasanah pira? Siji. Lah kalau siji amsal ya ndak cocok. Siji itu mislu. Paham? Kenapa amsal? Karena hasanahnya bukan bagus tetapi sangat bagus. Kalau sangat bagus ya imbangannya banyak. Paham enggak? Ini bagus imbangannya jelek. Ini sangat bagus imbangannya apa? Bagus. Ini bagus imbangannya jelek. Ini sangat bagus imbangannya bagus. Lah sangat itu banyak. Makanya pakainya jamak. Falahu asyru amsalha. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka berpecah-pecah. Pecahnya dalam masalah agama.
Malah Kanjeng Nabi dawuh, wong Yahudi pecah jadi 71, wong Nasrani 72, wong Islam pecah 73. Yang semuanya ke neraka kecuali satu. Jadi Nasrani kecuali satu, Yahudi satu, Islam juga kecuali satu. Satu itu yang mana? An-Najiyah, yang selamat. Di dalam sebuah hadis diterangkan, yang satu itu adalah adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang saya sahabat melakukannya, itu yang selamat. Artinya yang punya sanad. Ma'ana, yang saya lakukan. Lah kamu kelakuannya seperti saya lakukan? Tidak. Yambu. Loh kenapa yambu? Tidak punya guru. Ini pentingnya sanad, supaya sampai kepada ma'ana alaihi. Saya mengamalkan ini dari guru saya, dari guru saya, tabiin, sahabat Kanjeng Nabi. Ini namanya dalam urutan ma'ana alaihi. Lah kalau tidak punya guru, tidak punya sanad, dari mana kamu amal? Pasti datangnya tidak sampai kepada ma'ana alaihi. Paham enggak? Inilah perlunya pesantren. Hari kiai si pirang-pirang, si sorbanan di TV pirang-pirang. Tapi apakah sampai kepada ma'ana alaihi? Ya wallah alam. Ngomong kayak bintang film. Itu orang-orang banyak. Kamu Muhammad tidak diberi tugas untuk menisrahkan mereka. Nggak usah. Cul. Persoalan mereka adalah bagian Allah. Innama amruhum ilallah. Nanti Allah akan menjelaskan. Menjelaskan apa-apa yang mereka lakukan ketika berada di alam dunia. Di mana alam dunia itu selalu dites, diuji agar tahu mana yang sabar, mana tidak sabar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kalau tidak diuji, mana tahu orang sabar, paham kan? Kalau tidak diuji kan tidak tahu dia sabar. Kalau tidak diuji dia tidak tahu mengharapkannya pada siapa, sombong saja. Nah, setelah beramal di alam dunia, nanti di akhirat akan dijelaskan. Tergantung dia bisa membawa amalnya atau tidak. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah. Malah sidina hadits sapane uwong bertujuan mengamalkan amal baik tidak jadi, maka dia ditulis melakukan amal baik satu kali. Padahal tidak jadi mengamalkannya. Kalau dia bertujuan amal baik dan mengamalkannya ditulis 10, nanti akan dinilai dari segi keikhlasannya. Ikhlasnya semono bisa 700, bisa lebih baik lagi, banyak lagi. Iku arane walikullin darajat. Sebaliknya, orang yang bertujuan beramal jelek apabila tidak melakukannya, tidak jadi melakukan amal jelek, ditulis baik. Tapi ada syarat-syaratnya. Apabila jadi mengamalkan amal jelek, maka ditulis jeleknya satu kali. Bahkan ada yang dihapus kejelekannya apabila dia meminta ampunan. Loh, ini artinya fadhole Gusti Allah. Allah akan menikalkan sampai sab'imi'ah, sampai at'afan katsira. Ini dilihat dari keikhlasannya. Nih amal 1 maka 10. Kalau ikhlasnya ada ikhlas angel siap. Pas. Ya Allah Gusti, kula maca Quran pengen oli rezeki. Rezeki sing siapa? Rezeki dari siapa? Dari Allah. Ikhlas. Ikhlas tingkatan ekonomi. Ya.
Karena walaupun karena rezeki, tapi rezeki sing Gusti meningkat. Ya Allah Gusti, saya sholat pengen surga, ikhlas. Karena walaupun ada apa namanya, ada tujuan pribadi, tetapi surga itu bukan barang dunia. Itu ikhlasnya meningkat, paham nggak? Ikhlasnya meningkat, minta surga. Bagian ning dunia yang melarang, asal surga, ikhlas tingkat tinggi. Ada lagi ikhlas lali syai'in bal li ajlillahi wahdah. Gusti kula salat mboten karena njaluk rezeki, mboten karena njaluk swarga. Rezeki kan masalah dunia, surga akhirat. Mboten karena swarga, tapi karena engkau. Loh, inilah yang membedakan tikel-tikelane ganjarane amal bagus. Paham ya? Amal bagus 10, ikhlas 70, ikhlasnya nemen 700. Karena tidak apa-apa, karena Allah saja ad'afan katsira. Itu. Mulane Siti Rabi'ah al-Adawiyah, Allahumma in kunta ta'lamu anna ibadatil jannah fahrimniha. Lamun sampeyan nilai bahwa kula niku sembayange karena swarga, tulung Gusti aja diajiakani swarga kulaku. La ilaha illallah. Jaluk tulung aja diajiakani swarga. Lamun kula nyembah karena swarga. Sebab apa? Ya swarga itu kan makhluk. Masalah. Tapi untuk tingkat kita ndak apa-apa. Wong pancen jare Gusti Allah tujuannya swarga. Man amila sholihan falahul jannah. Saun amal bagus oleh swarga. Lu kan berarti seakan-akan ayo amal bagus aku tok swarga. Bisa enggak swarga bela? Nah ini untuk tingkat terendah. Kapan tingkat yang tinggi? Bukan karena swarga, karena pengen melihat Allah, karena kenikmatan Allah. Tapi persoalannya, masa iya wong sing bisa melihat Allah beli swarga? Jadi anak sing oleh swarga bae, anak sing bisa swarga ada terus lahumul husna wa ziyada, bisa melihat Allah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Qul ngucap sira ya akmal rusul al-mab'uts kang den utus ila kafatil baraya maris kabeh pira-pira makhluk. Innani istunisun ma'a kauni sarta isun iku basyara manusa mitlakum pada sira kabeh iku hadani nuduhaken ing isun sapa rabbi pengaran isun alladzi rabbani kang melihara sapa rabbi ing isun bi anwa'il lutfi bi alma'il lutfi kelan pira-pira punane kewelasan wal qani kelomanan ila siratin mustaqim ai mari dalan kang jejeg musilin kang nekaaken ila tauhidi mari tauhid Allah adzati wa atani lan maringi sapa Allah isun min fadlihi saking anugerah Allah maringi dinan ing agama qiyaman kang jejeg awiman kang jejeg mustaqiman kang jejeg apa rupane millata Ibrahim agama Ibrahim hanifan agama kang hanif ma'ilan kang adoh an adyan saking pira-pira agama al batil kang batal wal arai pira-pira pendapat al fasid kang rusak lidzalik lan krono ale mengkono dina kiaman milik Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin lan ora ana sapa Ibrahim ana iku minal musyrikin saking musyrik kabeh fi waqtin dalam waktu minal awqati sing pira-pira waktu. Muhammad qul innani hadani rabbi, saya ini manusia biasa ma'a kauni basyaram mithlakum. Bedanya saya ini diberi hidayah diturun oleh Allah sampai untuk mencapai siratin mustaqim. Siratin mustaqim ternyata millata Ibrahim. Apa maksudnya millata Ibrahim? Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Jadi orang Yahudi Ibrahim adalah Yahudi. Ya Nasrani Ibrahim adalah Nasrani. Allah menjawab, maka Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani walakin kana hanifan muslima, Islam.
Jadi Kanjeng Nabi dawuh dinang qiyamam millata Ibrahim ini supaya menolak Yahudi dan Nasrani. Yang mengatakan Ibrahim Nasrani mengatakan Yahudi tidak. Tidak. Ibrahim adalah muslimah, hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi penting sekali jari Kanjeng Nabi, innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Ya, dinang qayyiman millata Ibrahim. Kenapa ada millata Ibrahim? Supaya tidak diklaim Nasrani, tidak diklaim Yahudi. Gitu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Qul ngucap sira Muhammad, inna salati ya akmal rusul mustawbihun. Ya akmal rusul al-mudhir kang lahiraken li tauhid dzati mari tauhid dzat mufawwidon kang menyerahkan jami'a umurika ing sakabehane pira-pira perkara sira wa malan barang jaro kalumaku apa ma'alaikan sira wa dhaharolan zahir apa mak mingka saking sira diserahkan ila rabbika mari pangerane sira priben inna sholati setune salat isun ai maili condong isun parke kula bijami adhe kelawan sakabehane pira-pira anggota badane kula wa jawari pira-pira anggota badane kula wasa ironusuki lan sakane pira-pira ibadah kula wa ibadati ibadah kula allati kang ta ibadah iku sabab taqarrubi dadi sabab keparke kula wa tawassuli lan tumukaya kula nahwal haqqi ing are Allah kang hak wa bil jumlah lawazim mahyaya pira-pira ketetepane kehidupane kula wa mamati lan kematiane kula kholison murni lillahi karena Allah al-mutawahhid kang ijen al-mutasarrif kang mengatur fi mulki dalam kekuasaan Allah wa malakuti dan malakuti Allah bima kelawan barang ya syau kang ngersakan sapa Allah bil istiqlal kelawan deweki wal ikhtiyar dan milih likauni krana Allah rabbil alamin la syarika lahu orang kang nyekutoni lahu maring Allah yunazi madani sapa syariku ing Allah wala diddalan orang kang melawani lahu maring Allah maknane yukafihu kang madani sapa diting Allah wa yumatilu kang tegese madani la wujuda orana wujud hakiki li ghairi ketuliane Allah aslan babar pisan. Sekarang siapa yang merasa wujud? Tidak ada merasa wujud, semuanya takut, semuanya khawatir, semuanya cemas kena corona tabli hanya Allah. Inilah wujud arane. Wa bidzalika tafidil kalam kono penyerahan wal ikhlas umirtu dan perintah isun min indi saking ngersane Allah li tauhidi krana tauhid Allah wa ana taisun iku awal muslimina kawit-kawitan kang Islam al muwahhidina kang nyuci akan kabeh al mudhirina kang lahiraken kabeh at tahirina kang suci kabeh bi tauhid dzati kelan tauhid dzat. Qul ngucap sira ya akmal rusul mustawbihun hale meleh-melehaken amrih melehaken mustaqrian halen dodong ngetuk liman mari wong anadaka kang ngasi sapa man ing sira fi tariqi tauhid dalam tauhid wajadalaka lan madoni sapa man ing sira bi itsbati syuraka kelan netepaken pira-pira sekutan lahu kedhi Allah wa tawaqqaa lan ngrasa sapa wong muwafaqata ing nyocogane sira li syirki mari kemusyrikan iman ngucap mangkene ghairallahi abghi anata ing liyane Allah al-mutawahhidi kang suwiji fi dzati dalam dzati Allah al-mutafarid kang dheweke fi uluhiyatin kepangeran Allah abghi amrih ingsun attakhidu dadekaken ingsun wa atlubulan amri ingsun robban ing pangeran murabbian ingkang mengatur mulian ingkang nguasani wal hal tingka anastune Allah iku huwa Allah bidzati kelan dzati Allah wa asma'i firqasi asma'i Allah wa awsafi sifati Allah iku rabbu kulli syai pangeran saban suwiji wa khaliqulan kang menciptakan kulli syai wa mujidulan kang maujud kulli syai min katmil adam saking tertutupe adam. Wa idza qulta lan nalikane ngucap sira lahu mari wong min kalimatil haqqi saiki kalimat hak ma ing barang qulta kang wis ngomong sira dakhum
ninggalaken sira ing wong wasyirkahu sartane kemusyrikane wong illa taksibu karena orang lakoni sapa kulo nafsin sapasan awak-awakan milal jaraim ini pira dosa wal atham pira dosa illa tahmilu angin menanggung apa nafas aliha ing atase jaraim ai asara pira-pira akhire jaraim wa athqala lan pira-pira bot-botanku penanggungane jaraim atawa tahmilu alaiya ing atase nafas wa afqala fil bot nafsa wala tazilu lan orang lakoni aila taktarifu orang lakoni wa tahmilan orang nanggung sapa nafsun awak-awakan waziratun kang maksiat asyatun kang maksiat kafir kang kafir wizra ukhra ing dosane awak-awakan kawene bal kullun balik uti sapa suci minha saking nafas ikrohinatun tergantung digadekakan bima kasabat klan oleh yang lakoni apa nafas in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr in khairan ay in kana amaluhu khairan fa khairun ay fa jazaohu khairun in khairan lamun ana apa amale iku khairan bagus fa khairun maka balasane iku bagus wa in syarran lamun ana apa amale iku syarr fa syarrun asale in kana amaluhu syarran fa jazaohu kenapa nih in syarran fa syarrun ai in kana amalu syarron kana jazaohu syarron ana mani in khairun fa khairun ai in amaluhu khairun fa jazaohu khairun thumma ba'da qidai nasyatil ula maka dalam sawise selesainya kehidupan dunia ila rabbikum mari pangeran sira kabeh marjukum nggon balik sira kabeh ruju'iz dzilli ruju'adz-dzilli kelan kaya kembali ayang-ayang ila dzilli maring kahanane fa yunabbiukum maka bakal mertelaken ing sira sapa Allah ing sira kabeh sapa rabbu ing sira kabeh bima kelan barang kuntum ka ana sira kabeh fihi ing dalam ma iku takhtalifuna berselisih kabeh ayu mayizu bedakan sapa Allah lakum maring sira kabeh al haqq ing perkara hak minal batil saking kang batal wal hidayah lan hidayah minal dhalal kesesatan wal inayata lan pertolongan minal wabali wan nakali saking kerusakan wa kaifa yumkinuna lan hale kaya ingkar sapa wong tauhidul haqqi ing tauhid hak wa tarbiyatahu lan ngopenane Allah iyakum iya sira kabeh ma'anahu satane setune Allah Subhanahu wa taala iku walladzi iku dzat ja'alakum kan dadekaken sapa ladzi ing sira kabeh khalaifal ardi ing pira-pira khalifah bumi ay khulafa pira-pira khalifah qabilina kang rima kabeh lima dzariyati jami' ausafi maring mazharnya penampakane sakabehane pira sifate Allah wa rafa'alan ngangkat sapa Allah ba'dhum setengah sira kabeh fauqa ba'd sadur setengah darajatin ing pira-pira darajat fil ittisafi ing dalam persifatan bi ausafi kan persifat pira sifat Allah wa takhalluq lan berakhlak bi akhlaq lan akhlak Allah contoh alimnya pokoknya macam-macam anak alim anak radan alim anak alim pisan anak super alim kan begitu darajat liyabluakum supaya ngetes sapa Allah ing sira kabeh wa yakhtabirakum lan nguji sapa Allah ing sira kabeh fima ing dalam barang atakum kamaring sapa Allah ing sira kabeh min istidadatikum saking menerimane sira kabeh wa qabiliyatukum lan wadah penerimaan sira kabeh hal tusarrifuha ana tangguna akan sira ha ing istidad atau qabiliyat ila maring barang khuliqtum kan dadekaken sira kabeh li ajli krana arema amlah atau ora tusarrifuha inna rabbaka satune pangaran sira ya akmal rusul iku sari oleh qab dat kang rikat oleh nyiksa ala soni istidadi ing atase ciptaan istidade wong al fitri kang basa fitri fima ing dalam barang layak nikah ora maide apa mak ing wong wa innahu satune Allah aidan iku ghafurun yaktine kang ngapura liman mari wong tanamba kang sadar sapa man wastaghfara lan jaluk pangapura sapa man rahimun dat kang asih liman mari wong tambah kang tobat sapa man wastahda lan jaluk pituduh sapa man Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad salat kula yaitu rukun Islam yang kedua yang dibolak-balikaken setiap hari ping 5. Yaitu sholat adalah ibadah yang tidak ada gugurnya. Syahadat sepisan cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Islam sampai mati. Puasa yang beri kuat, orang usah puasa. Zakat yang melarat, beri usah zakat. Haji beri duit, beri mangkat.
Tapi sholat siapapun, sugi, melarat, waras, sakit, kudu sholat. Mulanya yang paling abadi adalah sholat, tidak ada kegugurannya. Inna sholati. Semua perintah Allah melalui wahyu, melalui Jibril, kecuali sholat. Sholat itu tidak melalui Jibril, tapi langsung Allah memerintahkannya langsung kepada kanjeng Nabi tanpa perantara ketika Isra dan Mi'raj. Sholat tidak ada gugurnya, tidak ada uzurnya. Sholat langsung si Gusti Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Oleh karena itu, ketika orang membaca inna sholati, ini adalah yang paling kuat dalam rukun-rukun Islam, yang paling kuat dalam syariat Islam adalah sholat, yang paling kokoh. Sehingga kalau ada orang yang sakit, cukup dengan telentang, sakit sekali tidak bisa apa-apa, cukup dengan hati, sing penting sholat. Apa sholat? Hubungan dengan Allah. Paham ya? Jadi bagaimana orang itu bisa mendapatkan rahmat Allah kalau tidak punya hubungan dengan Allah? Makanya tergantung sholat. Wa nusuki, nusuk juga ibadah. Tetapi kalau nusuk, yaitu biasanya ibadah yang tertentu di dalam haji. Mulanya disebut manasik haji. Nusukut tawaf, nusukul wukuf, nusukul jimar. Nah, ini arane nusuk. Qul inna sholati wa nusuki. Semua ibadah, khususnya sholat, semua ibadah. Wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku. Ada dua sebetulnya di sini. Sholat dan nusuk itu ikhtiari. Kalau hidup dan mati itu ijbari. Paham ya? Sholat dan ibadah itu ikhtiari. Mau sholat silakan, tidak sholat juga silakan. Tapi kalau mahyaya wa mamati itu ijbari, tidak bisa milih. Tidak bisa mau mati silakan. Ya tidak bisa. Nah, artinya amal-amal manusia baik yang ikhtiari atau yang tidak ikhtiari adalah lillahi rabbil alamin. Itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hayat minallah, mati minallah. Oleh karena itu mestinya hayat ini untuk Allah, uang dari Allah, pemberian Allah. Mati juga untuk Allah, bukan untuk ahli warismu. Nah, Allah siji la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat la syarikalah itu menekankan agar manusia ikhlas dalam sholat, dalam ibadah. Tidak ada yang diperuntukkan dengan ibadahnya kecuali Gusti Allah. Itulah syarikalah. Nah kalau masih ada yang lain, karena orang, berarti ada Allah, ada orang. Itu namanya tidak la syarikalah. Wa bidzalika umirtu ana awwal muslimin. Allah gawe Rasul Kanjeng Nabi dan membawa awamir dan nawahi syariat itu untuk kemaslahatan kamu, bukan untuk kemaslahatan Gusti Allah. Nah, artinya wong sholat, wong ibadah akan mendapatkan kemanfaatan. Kemanfaatannya buat diri kita.
Pesolat suci, sesuci. Mulane jare berita wallahu alam ning Wuhan wong pada kadang corona kerang wong Islami pada sesuci. Wong Islam kena wudu setiap hari suci. Nah sekarang diperintahkan untuk cuci tangan. Santri, wah cuci tangan terus. Tidak ada corona dalam pesantren. Karena selalu wudu, kan begitu. Nah, kapan diterusakan manfaatnya kita dan itu dilanjutkan akan berterima kasih pada Allah dan mencintai Allah. Allah melihat bahwa Kanjeng Nabi itu sangat memperhatikan umat. Sangat eman kasih sayang umat. Sampai Allah dawakan bahwa Kanjeng Nabi itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kanjeng Nabi apa-apa umati, apa-apa umati, umate kula. Sampai akhirnya Gusti Allah Muhammad wis ora nemen, wis ora usah mikir nemen-nemen, wis pokoke tenang bae, sira bakal seneng. Inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Isun bakal persoalan umat bakal sira seneng. Yes. Abdullah bin Amr dalam hadits menerangkan bahwa Kanjeng Nabi baca ayat Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Gusti, berhala-berhala yang berupa batu-batu dan manusia telah menyesatkan manusia, yang ikut saya adalah bagian saya. Artinya engkau maha mutlak, saya hanya orang-orang yang ikut saya. Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lamun disiksa yang pancen hamba panjenengan, lamun diampura ya panjenengan dat sing menang. Kanjeng Nabi ngangkat tangan, Allahumma ummati ummati, nangis. Maknanya nangis emong hanya sebagian baikku emong. Kan anak ayat disiksa ya mangga, diapura ya mangga. Berarti ada yang ada yang disiksa. Anak ayat maning fa man tabi'ahu fa innahu minni. Kula sing ngurusane sing kula pun dudu Nabi Muhammad itu. Berarti anak sing bridus Kanjeng Nabi disiksa. Kanjeng Nabi nangis, umat kula kabeh Gusti, kabeh Gusti. Gusti Allah ngakon malaikat Jibril. Jibril mana Muhammad? Takon, kenapa nangis? Kanjeng Nabi malaikat Jibril takon, Kanjeng Nabi ngomong, ya Jibril, Kanjeng Nabi Jibril, malah ngomong Kanjeng Nabi, masalah apa nangis? Kanjeng Nabi jak umat isun pribet mong isun susah, lamun umat isun bisa selamat. Allah terus ngokot Jibril balik ke mana? Inna sanurdika fi ummatik. Isun bakal ngerido akan sirah persoalan umat. Tegese persoalan umat sirah bakal senang. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, idan la arda wa wahidun min ummati finnar. Isun durung seneng yen masih anak umat isun ning neraka. Hasyaka ya Rasulullah tarullah wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Hasyaka ya Rasulullah tarullah wa fina man yu'adzabu man aw yusa'u. Hasyaka, engkau tidak mungkin ridho Kanjeng Nabi sepanjang di antara kita masih ada yang disiksa. Allah nurunakan wala saufa yu'tika rabbuka, bakal seneng. Mulane senenge wong maca surat Wadduha karena ada ayat wala saufa yu'tika rabbuka. Kanjeng Nabi mong anak umate ning neraka. Ya, Gusti, kula umate Kanjeng Nabi Gusti. Kan begitu. Kula umate Kanjeng Nabi. Kira-kira Kanjeng Nabi senang dados kula niku aja ning neraka, kan begitu? Qara'na fid duha wala saufa yuti. Terus lubana
sawfa yutika rabbuka fatarda. Ridho Kanjeng Nabi pribet? Ridho Kanjeng Nabi sampai kira-kira aja anak umate sing ning neraka. Lho, kula kapan maca ayat kin keterangkin ya Allah Gusti kula umat Kanjeng Nabi kula nyuwun kira-kira Kanjeng Nabi niku seneng dados kula aja dianjengaken ning neraka. Wa ana awwalul muslimin. Anu ya, entong ayatnya ya. Wallahu a'lam.